Pancasila dari Prodi Pendidikan Jasmani 2021B dengan NIM 2180069 Universitas PGRI Jombang. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Sejarah dan Filsafat Olahraga. Ini yang akan saya bahas adalah peran olahraga dalam pengembangan disiplin dan juga kerjasama. Teman-teman semua, yang seperti kita ketahui, olahraga mempunyai banyak sekali manfaat untuk kita semua. Contohnya untuk tubuh yang sehat, untuk pendidikan, untuk prestasi, dan juga lain sebagainya. Nah, di sini olahraga juga dapat digunakan sebagai media dalam membina sikap disiplin dan juga kerjasama dari dalam segala bidang. Misalnya bidang pendidikan, keagamaan, dan juga lain sebagainya. Sebelum kita mengarah ke olahraga dapat membina sikap disiplin dan juga kerjasama, kita harus tahu dulu nih apa artinya disiplin, apa artinya kerjasama, dan kita harus tahu dulu itu apa sehingga kita mampu untuk merealisasikannya. Nah, di sini saya akan menjelaskan disiplin terlebih dahulu. Disiplin sendiri adalah kontrol penguasaan diri sendiri untuk melakukan apa yang tidak diinginkan untuk mencapai tujuan yang berdampak lebih besar ke depannya. Contoh simpelnya saja adalah kita bangun pagi, belajar bangun pagi. Ketika kita tidak biasa atau tidak biasa melakukan bangun pagi, maka kita tidak menyukainya. Namun kita harus belajar bersikap disiplin untuk terbiasa bangun pagi, untuk melakukan kegiatan-kegiatan di pagi hari, sehingga nantinya kita akan kebiasaan melakukan apa yang berdampak lebih besar di kehidupan kita. Rincinya, disiplin ini terbagi menjadi dua, disiplin diri dan juga disiplin semu. Diri adalah disiplin yang ditanamkan atas dasar pemahaman terhadap diri kita sendiri. Contohnya, kita paham akan manfaat buang sampah di tempatnya, kita disiplin untuk membuang sampah di tempatnya. Nah, kalau di semu adalah disiplin yang ditanamkan dengan paksaan karena takut akan hukuman. Contohnya, di sekolah kita takut untuk membuang sampah sembarangan karena akan dihukum. Ya, namanya juga disiplin semu ya, itu tanpa adanya pemahaman dari diri sendiri, tetapi takut akan hukuman. Disiplin yang diterapkan pada lingkup olahraga adalah, contohnya, ini saya mengambil dari klub bola voli Garuda Muda Jombang yang ada di dekat rumah saya. Nah, ini contoh disiplin latihan atletnya adalah ketika latihan, atlet ini wajib menggunakan seragam yang sama yang sudah ditentukan. Misalnya hari Senin pakai baju biru, hari Selasa pakai baju merah, dan lain sebagainya. Selain itu ada jam latihan yang dimulai jam 4 selesai jam 9, seperti itu. Ini adalah kerjasama atau yang biasa disebut cooperation, yaitu gejala saling mendekati untuk mengurus kepentingan bersama dan tujuan bersama. Jenis kerjasama ini terbagi menjadi 3 aspek, yaitu ditinjau dari status pelaku kerjasama, proses kerjasama, dan juga ruang lingkup. Dulu mengenai kerjasama yang ditinjau dari status pelaku kerjasama, yaitu ada 2, kerjasama setara dan juga kerjasama tidak setara. Setara adalah jenis kerjasama yang terjadi antara 2 orang yang mempunyai posisi yang sama. Contohnya produsen dan juga konsumen, yang mana produsen sebagai yang memproduksi dan juga konsumen adalah pembeli, yang dua-duanya ini setara kebutuhannya. Tak setara adalah jenis kerjasama yang terjadi antara orang yang berbeda posisi, yang mana kedua pihak saling membutuhkan untuk kepentingan masing-masing, tapi berbeda, tidak setara. Contohnya kerjasama antara perusahaan dengan pegawainya. Berikutnya adalah kerjasama yang ditinjau dari proses bekerja, yaitu ada 3, kerjasama koaksi, kerjasama suplementer, dan juga kerjasama berdiferensiasi. Kerjasama koaksi adalah jenis kerjasama yang dilakukan oleh yang memiliki pekerjaan sama.
yang berkumpul untuk menambah kesenangan bekerja. Contohnya para pegawai bekerja sama memutar radio karena mereka suka sama-sama, seperti itu. Kalau kerjasama suplementer adalah jenis kerjasama yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang sama, namun tak dapat dilakukan sendiri. Contohnya ketika orang mendorong truk atau mendorong mobil, nah itu dia harus bekerja sama karena dia tidak mampu untuk melakukannya sendiri. Contohnya juga permainan pada bola voli atau permainan bergu lainnya seperti basket, sepak bola. Mereka bisa, tapi mereka tidak bisa melakukannya sendiri, harus beregu. Seperti itu adalah kerjasama suplementer. Yang selanjutnya adalah kerjasama berdiferensiasi, yaitu jenis kerjasama yang dilakukan melalui pembagian kerja secara teratur, yang mana pekerjaan terbagi-bagi tidak sama, yang mana itu lebih luas dan lebih kompleks. Contohnya di sekolah, pekerjaan ada guru, ada kepala sekolah, ada tukang kebun. Nah, itu aspeknya berbeda-beda, namun mereka berkumpul. Kerjasama berdasarkan ruang lingkupnya. Nah, kerjasama berdasarkan ruang lingkupnya ini terbagi menjadi dua, yaitu internal dan juga eksternal. Internal adalah kerjasama dalam lingkungan kelompok masyarakat yang bersangkutan. Contohnya adalah seperti di organisasi ada sekretaris, ketua, dan juga bendahara. Nah, untuk eksternal yaitu kerjasama yang dilakukan dengan pihak luar kelompok atau luar masyarakat yang memiliki olahraga yang bersangkutan. Contohnya kerjasama sparring antar klub, kerjasama antara brand A dan brand B untuk membuat satu video yang sama. Tahap-tahap dalam kerjasama ada 4, yaitu menyendiri, kemudian mengamati dan mengenal lingkungan, kemudian merasa tertarik dan mengadakan penyesuaian dirinya adalah terbuka untuk memberi dan menerima kerjasama tersebut. Nah, dalam melakukan kerjasama kita itu ada persyaratan-persyaratan, yang mana persyaratan tersebut biasanya disepakati oleh kedua belah pihak yang melakukan kerjasama. Kesepakatan tersebut disepakati oleh kedua belah pihak yang melakukan kerjasama. Contohnya, persyaratan kerjasama adalah kerjasama harus didasari oleh kepentingan yang sama, didasari oleh prinsip keadilan, yang mana si pihak A dan B merasa saling sama-sama adil dan sama-sama dilakukan dengan baik. Selanjutnya adalah kerjasama harus dilandasi oleh keinginan untuk saling mengerti dan saling memahami antara kedua belah pihak. Dan yang terakhir adalah kerjasama akan lebih mudah terjadi jika setiap orang dalam kelompok bersedia untuk saling menolong kelompoknya masing-masing. Sebenarnya masih banyak persyaratan kerjasama, nanti bisa disampaikan di lain waktu. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.